MotoGP Reborn, kami kembali hadir nih untuk terus memberikan informasi update seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Sebelum masuk ke pembahasan, terus support channel kami ya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Ducati Corse menjadi pabrikan kedua yang berkomitmen terus membalap di ajang MotoGP untuk jangka panjang. Ducati baru saja resmi memperpanjang kontrak dengan Dorna Sport hingga tahun 2026. Sebelumnya, Dorna Sport baru mengamankan komitmen dari KTM. Pabrikan asal Austria itu dipastikan terus berkiprah di MotoGP hingga 2026. Tidak heran, CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, begitu senang dengan perpanjangan kontrak dari Ducati. Pihaknya sangat bangga dapat menyaksikan bagaimana Ducati mampu mencapai prestasi tertinggi di MotoGP pada era 2003 hingga 2020. Dorna Sport bangga dengan kelanjutan kemitraan dengan Ducati serta berterima kasih kepada Ducati atas loyalitasnya untuk kejuaraan ini. Kami merasa terhormat dapat melihat pabrikan ikonik asal Italia ini mencapai prestasi tertinggi dan sungguh bergairah menyambut episode baru dalam sejarah Ducati. Ucap Ezpeleta dikutip dari laman resmi MotoGP. Kebahagiaan yang sama turut dirasakan CEO Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali. Menurutnya, ajang balap motor sudah menjadi bagian fundamental dari merek Ducati. Balap motor tidak hanya penting dalam mengenalkan merek ke seluruh dunia, tetapi juga krusial untuk pengembangan teknologi. Balapan sudah menjadi bagian fundamental untuk merek Ducati dan akan terus seperti itu di masa depan. Faktanya, balapan tidak hanya menjadi bahan bakar untuk gairah tinggi penggemar kami di seluruh dunia, tetapi juga penggerak penelitian lebih lanjut di laboratorium kami, tukas Claudio Domenicali. Bos Petronas Yamaha SRT Razlan Razali menanggapi peluang tim milik Valentino Rossi, Yandy Sky Racing VR46, untuk tampil di MotoGP 2022. Kondisi ini bisa menyulitkan kondisi Petronas untuk ambil bagian dalam gelaran MotoGP musim depan. Tetapi Razali tak khawatir soal hal tersebut. Valentino Rossi sendiri ramai dikabarkan tengah mencari celah untuk bisa membawa Sky Racing VR46 untuk tampil di MotoGP 2022. Musim ini, Sky Racing VR46 sendiri turut ambil bagian dalam gelaran MotoGP secara tak langsung. Mereka mensponsori adik Valentino Rossi, yakni Luca Marini, yang akan membalap dengan tim satelit Ducati, yakni Sponsorama Racing. Melihat kondisi ini, Razali mengaku tak khawatir. Ia yakin Petronas tetap bisa bersaing dengan tim satelit manapun karena mereka berhasil meraih hasil manis dalam 2 musim terakhir. Tidak, saya tak khawatir soal tempat Petronas diambil Sky Racing VR46 di MotoGP 2022. Saya pikir kami telah membuktikan kepada semua orang di dunia apa yang bisa kami lakukan dalam waktu singkat 2 tahun. Ujar Razali dikutip dari GP1. Sejauh ini pandemi masih melanda hampir seluruh negara di dunia. Protokol kesehatan pada gelaran MotoGP 2021 pun diyakini tak berubah seperti musim lalu. Protokol yang ketat berhasil dilakukan pada MotoGP 2020. Meski demikian, tak menutup kemungkinan terdapat anggota tim atau bahkan pembalap yang terpapar virus corona, seperti Valentino Rossi dan beberapa pembalap lainnya yang sempat terbukti positif COVID-19. Sebelumnya, seluruh tim dan pembalap harus mengikuti tes PCR. Jika terbukti positif, maka mereka harus menjalani karantina sampai terbukti negatif untuk bisa mendapatkan akses ke pedok. Dikutip dari speedweek.com, konsep serupa akan diterapkan untuk musim ini. Namun, tergantung apakah rapid test antigen bisa digunakan. Lalu, ada harapan juga untuk beberapa anggota tim yang sudah divaksin bisa melakukan perjalanan tanpa tes PCR. Dorna Sport juga tidak bisa menyediakan vaksin. Maka itu, tiap anggota tim diharapkan mendapatkan vaksin dari negaranya masing-masing. Saya warga negara Spanyol dan harus menunggu hingga saya bisa divaksin di Spanyol. Saya juga ingin mendapatkan imunisasi secepat mungkin, ujar CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta. Ezpeleta menambahkan ketika semua anggota sudah divaksin, peraturan akan tetap tergantung pada negara yang menggelar MotoGP. Apakah negara tersebut mengizinkan orang masuk tanpa menunjukkan hasil negatif tes PCR? Saya berharap 2021 tidak sesulit seperti 2020, tetapi ini masih menjadi tahun yang kontroversial, tambah Ezpeleta. Andrea Dovizioso menyebut Valentino Rossi adalah pembalap besar di MotoGP, baik itu secara postur maupun prestasi yang sudah diraihnya.
Menurut Dovi, di usianya yang sudah tidak muda, Rossi akan tetap menjadi pembalap yang selalu disorot banyak pihak, baik dia menang ataupun tidak. Valentino selalu bertumbuh besar, baik secara positif maupun negatif. Dia akan tetap di tengah panggung dan disorot, apakah dia menang atau tidak menang, kata Dovi dikutip dari Tuttomotoriweb. Dovizioso juga mengatakan jika suatu saat Rossi pensiun, maka hal itu akan berdampak bagi banyak pihak. Diakui atau tidak, Rossi merupakan salah satu pembalap yang membawa MotoGP jadi lebih besar dan dikenal banyak pihak sampai saat ini. Jika berhenti, saya pikir itu akan membawa perubahan besar bagi semua orang. Tetapi saya benar-benar berpikir dia akan melakukan segalanya untuk tidak berhenti, tambah Dovizioso. Johann Zarco yang akan menggantikan posisi Jack Miller di tim satelit Pramac Racing Ducati mengaku akan bekerja sebaik mungkin agar tidak mengecewakan pihak Ducati. Performa Zarco sendiri memang cukup baik di musim lalu. Dengan motor yang lebih kompetitif, Zarco memasang target podium di MotoGP 2021 ini. Saya menargetkan untuk bisa setingkat dengan Jack, yaitu bersaing untuk podium dan kemenangan. Musim lalu terlihat beberapa pembalap bisa naik podium. Saya yakin bisa menang di Pramac karena tim ini memiliki semuanya untuk sukses dan siap untuk itu, ujar Zarco dikutip dari Speedweek. Zarco mengaku menjadikan Andrea Dovizioso sebagai patokannya. Menurutnya, pembalap asal Italia tersebut yang paling tepat dijadikan contoh mengingat prestasi yang telah diraihnya. Zarco juga akan berusaha agar Ducati tidak merasa kehilangan setelah berpisah dengan Dovi. Saya harap dia tidak dirindukan, karena itu berarti kami sudah bekerja dengan baik dan pada arah yang benar, tambah Johann Zarco. Nah, itulah tadi rangkuman informasi update seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang gak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. See you!